Halo, ketemu lagi dengan saya Nurika di sini. Di video kali ini kita akan coba untuk menelaah metode economic order quantity dan juga economic production quantity. Kita akan coba lihat apa perbedaannya secara konsep, rumus, serta ada contoh soal untuk masing-masingnya dan perbandingan antara kedua metode tersebut. Semoga video ini bisa bermanfaat. Hampir semua buku tentang inventory management itu menyertakan EOQ. EPQ mungkin di sebagian, tapi EOQ hampir semuanya ada. Seperti di Tersin, kemudian ada buku Fogarty, Frazel, Gaspers, atau juga buku-buku logistik manajemen seperti Balo atau Meyerson. Ya, jadi di buku-buku ini ada pembahasan tentang EOQ dan sebagian ada yang membahas juga tentang EPQ-nya. Nah, di tiap sumber itu notasi berbeda-beda. Ada yang menulis O untuk biaya, ada B dan sebagainya. Kemudian juga ada yang menuliskan dengan akar atau ada yang menuliskan rumusnya dengan pangkat setengah. Tapi itu sama. Karena turunan menemukan rumus EOQ-nya diturunkan dengan proses dan asumsi yang sama. Nah, jadi untuk di video ini rumusnya itu disadur dari buku balon. Kalau ada yang bermanfaat dari video ini silahkan di-share langsung buku balonnya. EOQ dan EPQ merupakan dua rumus yang cukup umum dalam konteks pengendalian persediaan. Keduanya itu bertujuan untuk menentukan jumlah replenishment barang yang optimal. Maksudnya mengadakan kembali barang tersebut, baik dengan cara dipesan, order, ataupun dengan cara diproduksi sendiri. Nah, EOQ dan EPQ ini mempertimbangkan dua biaya, yaitu biaya pesan, ketika kita memesan ya, ini untuk EOQ, dan juga biaya setup mesin ketika kita menggunakan rumus EPQ, serta ada biaya simpan. Dengan menggunakan kedua rumus ini diharapkan jumlah replenishment key-nya yang ditemukan itu dapat menghasilkan biaya yang optimal. Nah, ini adalah grafik untuk EOQ dan EPQ. EOQ grafiknya, asumsinya dia ini baru dilakukan replenishment. Nah, dia akan habis ketika barang dipakai sesuai dengan min demand. Kemudian ketika barang tiba, karena kita kan EOQ ini melakukan pemesanan, ketika barang tiba, dia akan langsung penuh kembali. Makanya EOQ juga disebut sebagai instantaneous resupply. Oke, ini adalah jumlah key yang akan kita cari. Ini adalah periode penggunaan barangnya, waktu siklusnya. Waktu siklus. Kalau EPQ, karena kita memproduksi sendiri, barangnya itu tidak langsung tiba serta-merta muncul sebanyak key. Ini adalah garis jumlah produksi sesuai dengan key hasil perhitungan. Ini adalah key optimalnya. Ada jeda waktu sehingga barang tersebut bisa sesuai dengan jumlah key yang kita tentukan. Tapi realnya tidak akan sampai barang tersebut di gudang sebanyak key. Kenapa? Dia akan ada di sini. Persediaan maksimum. Kenapa? Karena selama diproduksi, barang tersebut juga keluar untuk memenuhi demand. Ada P dikurang demand. Di sini ya, laju produksi dikurang dengan laju demand. Oke. TP ini adalah waktu melakukan produksi, waktu untuk produksi. Kemudian, setelah selesai dilakukan produksi, dia akan berhenti stoknya di sini, di persediaan maksimum ini. Nah, dia akan turun. Di sini hanya min demand. Nah, ini adalah waktu siklus untuk EPQ-nya. Karena terlihat di sini ada jeda untuk mencapai titik key yang diinginkan, maka EPQ disebut juga non-instantaneous resupply. Ini adalah rumusnya untuk EOQ. Key optimal sama dengan akar dari 2D, annual demand.
dikali S, biaya pesan, ordering cost. IC ini sama dengan H, holding cost. I adalah persentase harga dari biaya pesan. C adalah harga barang. Ini untuk rumus EOQ. Nah, untuk rumus EPQ, akar pertama sama persis dengan Q dari EOQ. Hanya saja S-nya adalah biaya setup mesin. Kemudian dikalikan lagi dengan akar dari P per P dikurang D. P ini adalah laju produksi per hari berarti. Dibagi dengan laju produksi dikurang dengan laju demand. Nah, ini adalah rumus EOQ dan EPQ-nya. Contoh soal nomor 1. Diketahui PT Minion memiliki kebutuhan bahan baku sebesar 200.000 unit per tahun. Oke, ini D ya, demand annual. Biaya pesan untuk pengadaan bahan tersebut adalah 15.000 per order. Oke, ini adalah S-nya, biaya pesan. Kemudian biaya simpan sebesar 7.500 per unit tahun. Ini adalah holding cost-nya. Jadi ini sudah tidak harus dikali-kali lagi I kali C, langsung holding cost. Penyelesaian soal ini apakah menggunakan EOQ atau EPQ? Nah, di sini konteksnya adalah kita melakukan pesan atau order. Karena kita memesan, berarti kita akan menggunakan rumus EOQ. Hitung jumlah pemesanan optimalnya. Oke, Q optimal menggunakan rumus EOQ adalah akar dari 2 annual demand dikali biaya pesan per holding cost, biaya simpan. Sama dengan 2 dikali D-nya adalah ini, 200.000. Dikali dengan S-nya adalah ini, 15.000. Dibagi dengan 7.500. Oke. Nanti hasilnya adalah di 894,4271. Kita round up karena ini persediaan ya, di 895 unit. Ini adalah jumlah pemesanan optimal untuk menjawab contoh soal nomor 1. Contoh soal nomor 2. PT Minion lagi menyediakan makan siang untuk seluruh karyawannya. Dalam 1 tahun, diperlukan mie instan sebanyak 1.200 dus, yang masing-masingnya berisi 48 bungkus. Mie instan tersebut diproduksi sendiri. Nah, ada kata-kata diproduksi sendiri ya. Dengan kapasitas produksi adalah 200 bungkus per hari. Biaya produksi sebesar 1.500 per bungkus dan biaya simpannya adalah 10%. Kemudian ada biaya setup mesin untuk produksi sebesar 50.000. Hitung berapa jumlah produksi optimal yang sebaiknya dilakukan oleh PT Minion. Nah, kalau soal nomor 2 kita menggunakan EPQ ya, Economic Production Quantity, karena ini adalah pemesanan jumlah batch produksinya. Key optimal. Rumusnya adalah akar dari 2 dikali demand annual dikali dengan biaya setup dibagi dengan holding cost. Dalam hal ini holding cost-nya I dikali C, kemudian dikali dengan laju produksi per laju produksi dikurang laju demand. Oke. Ini 1.200 dus adalah annual demand-nya, D-nya, tapi dalam satuan dus. Kita coba hitung dalam satuan bungkus. Berarti di sini D sama dengan 1.200 dus. Satu dusnya adalah 48 bungkus per dus. Oke, berarti
Annual demand-nya adalah 57.600 dus. Oke, kita punya satu untuk di manual. Biaya setup-nya adalah ini, 50.000. Ini adalah S. Kemudian I adalah proporsi biaya simpan. Jadi biaya simpannya belum dalam satuan rupiah per unit tahun. Ini adalah I-nya 10%. Kemudian C. C di sini biasa harga, tapi dalam produksi kita pakai biaya produksi. Ini dia. Ya, ini C-nya. Oke, kita sudah punya DSIC. Sekarang kita lihat P kecil. P kecil itu adalah laju produksi. Sudah ada di sini kapasitas produksinya 200 bungkus per hari ini P. Nah, sekarang kita harus tahu adalah D kecil. D kecil ini kan laju demand per hari. Kita punya data demand tahunan. Berarti jika kita asumsikan 1 tahun sama dengan 360 hari, bisa kita bagi. D atau D kecil ya sama dengan annual demand-nya dibagi 360 sama dengan 57.600. Ini ya, 57.600 kita bagi 360. Oke. D kecil adalah 160 bungkus. Oke, maka kita punya seluruh data untuk menghitung Q optimal dengan rumus EPQ ini. Kita lanjutkan perhitungannya. Akar sama dengan akar dari 2 dikali annual demand 57.600 dikali S-nya adalah di 50.000. Kemudian kita bagi 10% dikali dengan 1.500. Oke, kita buka lagi kurungnya. P kecilnya adalah 200 dibagi 200 dikurang 160. Nanti hasil perhitungan ini kita kali bagi kurang, kemudian diakarkan, hasilnya adalah 13.856,406. Kita round up menjadi 13.857 bungkus. Ini adalah jumlah pemesanan optimal untuk kegiatan produksi mie instan di PT Minion. Untuk contoh soal nomor 3, sebuah pabrik roti perlu tepung 50.000 kg setahun. Tepung tersebut dapat dibeli, bisa diorder, atau dibuat sendiri, atau production ya, dibuat sendiri. Bila dibeli dari supplier, harganya adalah ini, 30.000. Diperlukan biaya pesan sebesar 100.000 per pesan. Kalau diproduksi sendiri, rata-rata produksi per harinya adalah 300 kg dengan hari kerja 250 hari. Nah, biaya produksi nanti adalah 20.000 per kilogram. Biaya setup mesinnya adalah 300.000. Biaya untuk penyimpanan, baik itu kita pesan atau kita produksi, dihitung sebesar 5% per kilogramnya, bukan karung ya, kilogram. Lakukan pemilihan apakah kita sebaiknya membeli atau memproduksi barang tersebut. Nah, jadi kalau dilihat dari harga, murahan produksi. Karena kalau produksi sendiri 20.000, kalau beli harga 30.000. Tapi dari biaya pesan, biaya setup, nah itu kan ada trade off ya. Jadi kita harus hitung. Dari mana harus kita lakukan perhitungannya? Berarti kita harus hitung dulu total inventory cost atau TIC-nya ya. TIC ini gimana? Yang pertama adalah biaya total pembelian atau produksi. Pembelian atau produksi ya. Produksi ditambah dengan biaya pesan setahun ditambah dengan biaya simpan setahun. Nah, jadi nanti kita akan menghitung dua-duanya, by EOQ dan juga by EPQ.
Nah, ini dia kurang lebih. Kita harus tahu dulu key optimal ordernya dengan menggunakan EOQ dan key optimal produksi dengan menggunakan EPQ. Tahu ini berarti kita akan bisa menghitung total inventory cost. Ini yang akan kita bandingkan. Kita tulis dulu diketahuinya. Diketahui. Membutuhkan tepung 50.000 per tahun. Nah, berarti inilah annual demand 50.000 kilogram per tahun. Tepung dapat dibeli. Bila dibeli, harganya, ini kita buat kolomnya, beli versus produksi. Kalau dibeli, C-nya kita bilang C1, harganya adalah di 30.000 per kilogram. Diperlukan biaya pesan sebesar 100.000 per pesan. Berarti akan ada S1 sebesar 100.000 per pesan. Lanjut, bila diproduksi sendiri, rata-rata produksi per hari. Rata-rata produksi per hari, berarti ini adalah laju produksi. P-nya di 300 kg per hari. Dengan hari kerja. Hari kerja 250 hari. Biaya produksi ada 20.000. Nah, berarti ini kita bisa asumsikan sebagai harga ketika barang diproduksi. C2 sama dengan 20.000 per kilogram. Biaya setup mesin adalah 300.000. Untuk I-nya itu 5%. Nah, kita akan hitung ini, tapi kita bantu pakai Microsoft Excel. Oke, ini adalah data yang sudah kita jabarkan tadi dari contoh soal nomor 3. Kecuali ini ada D kecil. D kecil adalah demand harian atau laju demand. D sama dengan annualnya dibagi asumsi berapa hari kerja dalam 1 tahun. Karena tadi di soal asumsinya adalah 250, berarti D kecil sama dengan 50.000 dibagi 250. Kan kita dapat 200 kg per hari. Oke, ini datanya. Sekarang kita akan coba hitung untuk EOQ. Yang pertama, key optimal. Key optimal sama dengan akar dari 2 dikali annual demand, ini dia annual demand-nya, dikali dengan biaya pesan. Jika membeli ya, biaya pesan ini. Oke, kita bagi dengan biaya simpan. Biaya simpannya adalah 5% dikali dengan harga. Oke, ini kurang lebih key optimalnya ada di angka 2.581 atau 2.582 kg. Kalau kita sudah ketemu key, harusnya kita bisa nyari frekuensi. Frekuensi sama dengan annual demand-nya kita bagi dengan jumlah pemesanan. Oke, ini 19 kali. Sehingga kita akan cari TIC. TIC tadi adalah biaya total pembelian ditambah dengan biaya pesan tahunan ditambah dengan biaya simpan tahunan. Yang pertama, biaya total pembelian itu sama dengan berapa jumlah yang kita beli dalam 1 tahun di 50.000 ini, kita kalikan dengan harganya. Harganya adalah 30.000 ya, karena ini konteksnya kita lagi mencari yang membeli produk. Oke, ini dia 1,5 miliar. Kemudian biaya pesan tahunan. Berapa kali dia dipesan setahun dikali dengan biaya pesan. Ini sudah ada frekuensinya. Frekuensinya di sini kita kali dengan ini. Oke, sekitar di 1,936. Terakhir adalah biaya simpan tahunan. Biaya simpan tahunan adalah jumlah rata-rata barang yang disimpan dikali dengan biaya simpannya. Untuk mencari biaya rata-rata, jumlah rata-ratanya, berarti kita bagi 2. Q dibagi 2. Oke, kita kali dengan holding cost-nya. Holding cost tadi I kali C ya. I 5% dikali ini. Oke, ini adalah biaya simpan tahunannya. Angkanya sama ya, karena dia optimal sama dengan
Ini TIC jika kita melakukan pembelian. Kita hitung dengan rumus EOQ basic, total inventory cost-nya adalah sekitar 1,5 miliar per tahun. Kita akan lanjut jika EPQ. Nah, untuk EPQ berarti yang kita pakai adalah ini. Ya, Q optimal sama dengan akar dari 2 dikali annual demand 50.000 dikali dengan biaya setup kalau di EPQ. Ini dia. Kemudian dibagi dengan ini IC ya, holding cost ya, dikali dengan C2. Hasil akar ini kita kalikan dengan hasil akar dari P, laju produksinya di 300, dibagi 300 dikurang laju demand. Nah, ini dia. Ini adalah key ketika kita melakukan produksi sendiri di angka 9.487. Frekuensinya 50.000 dibagi 9. Lebih sedikit ya. Frekuensinya 5 kali. Sekarang kita hitung ini. Nah, kita dibantu saja karena untuk rumus biaya total, biaya pesan tahunan dan simpan tahunan sama seperti yang untuk EOQ. Totalnya adalah ini. Oke. Kita lihat di sini. Untuk EOQ, total inventory cost dalam 1 tahun adalah sekitar 1,5 M. Nah, jika kita memproduksi sendiri, TIC-nya adalah 1,006 M. Ini kan terlihat bahwa jauh lebih rendah jika kita melakukan pembelian produksi sendiri. Realnya pasti akan banyak aspek lain yang menentukan apakah kita akan membeli atau menjual, seperti source, apakah mudah atau tidak, kemudian ketersediaan mesin dan lain sebagainya. Tapi untuk contoh soal sederhana seperti ini dengan penyelesaian yang melihatnya point of view-nya benar-benar hanya EOQ dan EPQ, kita akan pilih memproduksi sendiri berdasarkan hasil perhitungan kedua hal ini. Oke, itu dia penyelesaian contoh soal EOQ, EPQ, dan membandingkan keduanya. Semoga video ini bisa memberikan manfaat.